Hikmat itu bersumber daripada Allah. Hikmat itu adalah anugerah ataupun pemberian Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pada saat ini, pesan yang indah akan kita ambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan ini juga menjadi khotbah di kebaktian-kebaktian keluarga. Demikian dituliskan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian dituliskan. Baru saja kita membahas tentang hikmat, yaitu sekitar minggu lalu di dalam renungan malam, tepatnya ayat bulanan. Dan untuk jelasnya, linknya nanti akan kita taruh di deskripsi daripada video ini. Dalam video tersebut telah saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa hikmat itu bersumber daripada Allah. Hikmat itu adalah anugerah ataupun pemberian Allah. Dan hikmat itu diperoleh dengan hubungan yang baik, ataupun saya sebutkan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan, maka roh Tuhan akan menuntun hati seseorang yang dekat dengannya untuk memiliki dan melakukan ataupun menghidupi hikmat dalam hidupnya. Dalam video tersebut juga sudah saya paparkan sedikit informasi tentang kitab Amsal, kitab hikmat yang selalu mengajarkan dan menuntun pembacanya untuk hidup di dalam hikmat. Lalu saat ini yang mau kita tegaskan dan perdalam lagi ialah bahwa hikmat itu bersumber dan berasal dari firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca dari Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 42 disebutkan demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Satu hal yang perlu itu adalah hati yang dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu seperti saya sebutkan tadi adalah sumber hikmat.
Apabila kita melihat juga firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya itu berkaitan dengan hikmat, kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Semuanya itu adalah bagian dari hikmat yang kita peroleh dari mendengarkan firman Tuhan ataupun dari belajar firman Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat betapa bila kita dekat dengan Tuhan, kita akan diarahkan untuk hikmat yang sungguh luar biasa. Jadi pesan yang indah yang pertama dari ayat bacaan kita ini, yaitu bahwa hikmat itu bukanlah sekedar pengetahuan biasa. Ia bersumber dari kedekatan dengan Tuhan. Ia berasal dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Apabila kita melihat firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 17 disebutkan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat. Hikmat sejajar dengan wahyu. Walaupun wahyu ataupun revelation ataupun penglihatan terdengar lebih besar ataupun lebih agung, namun sesungguhnya hikmat sejajar dengan penglihatan ataupun wahyu. Karena sumber dari keduanya adalah Tuhan. Karena keduanya berasal dari Ia yang mulia, Ia yang agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu pesan selanjutnya, apa gunanya, apa manfaatnya hikmat dalam kehidupan? Bila kita dianugerahi hikmat, bila kita diberikan ataupun dianugerahi Tuhan hikmat karena kedekatan kita dengan Dia, karena kita mendengarkan firman-Nya, lalu apa gunanya dalam kehidupan? Banyak sekali. Hikmat itu akan membawa kita pada level kehidupan yang lebih tinggi. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hikmat akan menuntun kita memasuki level ini. Memasuki tingkat ini, yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, hikmat yang datangnya dari Tuhan akan membuat hidup lebih tenang, hidup lebih nyaman. Karena kita mempunyai solusi atas banyak persoalan karena hikmat yang diberikan Tuhan tadi kepada kita. Selanjutnya, hikmat akan menuntun kita mengenal diri sendiri. Ini berhubungan dengan khotbah yang akan disampaikan pada minggu yang akan datang tentang orang buta menuntun orang buta. Tentang seseorang yang melihat sesumbar di mata saudaranya tetapi mengabaikan balok di matanya sendiri. Hikmatlah yang menuntun seseorang mengenal diri, untuk tahu diri. Dan selanjutnya, hikmat akan menuntun kita, dan ini paling penting, pada pengenalan dan pemahaman dan pengertian yang dalam tentang kehendak Tuhan, tentang keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Semua itu akan kita dapatkan bila mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Hati kita dekat dengan Tuhan dan menyalipkan keinginan kita sendiri. Dekatkanlah hatimu kepada Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa daripadanya. Amin.